mendengarkan video klip profil beliau berikut ini. Laki-laki dari Sulawesi, Rias Ahmed Khan dari Gorontalo. Indonesia, mari kita dengarkan sharing yang sangat luar biasa dari guest speaker kita One Diamond Girl Lion, Bapak Rias Ahmed Khan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Rias dari kota Gorontalo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat MC kita, Ibu Indah, ya di Banjarmasin. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua yang lagi di rumah hari ini, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, di kesempatan yang singkat ini, saya ingin sharing, berbagi dengan Anda semua tentang keputusan yang saya ambil di beberapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, ini hal yang saya syukuri dan benar-benar sudah tidak bisa terwakilkan dengan kata-kata. Keputusan yang saya ambil 11 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Oke, Mas Pras, tolong slide-nya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berangkat dari anak muda yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali dan tidak punya basic sama sekali tentang bisnis, apalagi bisnis seperti bisnis yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh tadi ya. Jadi awal komitmen saya membangun bisnis ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya keluarga saya mengalami kondisi keuangan yang tidak baik ya, waktu itu tahun 98 krisis, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, itulah pemicu saya untuk mengambil komitmen untuk jadi orang sukses, karena keluarga yang bangkrut dan sering saya melihat ibu bapak saya itu sering berbicara itu cuman masalah ekonomi ya, ini yang menjadi pemicu saya. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, ini keputusan yang luar biasa, keputusan yang saya sangat syukuri ketika serius mengambil bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama di kondisi saat ini, di pandemi saat ini, Bapak Ibu sekalian, bukan cuman kondisi yang
Di kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar banyak bisnis yang tutup, tetapi banyak orang yang bangkrut dan akhirnya harus berganti bisnis. Ya, kita ketahui bisnis Oke, Bapak Ibu sekalian, Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, keputusan yang saya ambil untuk memulai bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar keputusan untuk join, tetapi untuk sukses, ya, benar-benar sukses. Pengen berbagi dengan orang-orang yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, saya masih belum terbiasa untuk ngomong di depan kamera seperti ini, dan ini hal yang baru buat saya, walaupun sudah 11 tahun saya jalankan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ya, hari ini kita udah dikasih kesempatan untuk mendengarkan sebuah informasi yang benar-benar bisa menjadi solusi buat kita semua untuk melawan kondisi di masa-masa pandemi, masa-masa di mana banyak bisnis yang tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak sekali orang-orang yang hari ini hidup dalam kondisi yang serba tidak cukup. Ini salah satu hal yang saya syukuri, kenapa Bapak Ibu sekalian, bisnis ini bukan cuma sekedar merubah hidup saya, tetapi benar-benar menjadi pegangan yang bisa melewati masa krisis, terbukti dan teruji. Bahkan pemerintah udah menyatakan sikap bahwa bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang bisa mengangkat atau istilahnya membuat roda ekonomi sebuah negara itu bisa terbantu dengan konsep bisnis ini. Di awal Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak tertarik dengan bisnis ini. Waktu itu usia saya 19 tahun, waktu ditawarkan bisnis ini, dijelaskan banyak hasil yang bisa kita dapatkan, benar-benar saya reject dengan bisnis ini, karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, keluarga saya bangkrut, ya, pikiran jadi negatif. Dan akhirnya ada satu hal yang membuat saya komitmen untuk membangun bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bisnis ini menawarkan sebuah konsep yang bukan cuma sekedar uang, Bapak Ibu sekalian, tetapi bisnis ini menawarkan sebuah kualitas hidup di mana kita bisa punya kebebasan finansial, bisa bebas uang, bebas waktu, dan bebas pikiran. Di awal Bapak Ibu sekalian, saya masih ragu karena untuk melihat orang yang sukses di bisnis ini masih terlalu sedikit Bapak Ibu, dan aksesnya tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di media sosial, banyak leader-leader, orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Tetapi setelah dipinjamkan sebuah buku namanya The Cash Flow Quadrant yang tadi presenter udah jelaskan, di buku itu saya menemukan sebuah informasi yang membuat saya itu mengambil keputusan bukan cuma sekedar join Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk benar-benar berkomitmen untuk sukses di bisnis ini. Buku itu membuka paradigmanya saya. Dibilang Bapak Ibu sekalian, secara singkatnya di buku itu dijelaskan, uang itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah cara pandang kita terhadap uang. Karena kalau cara pandang kita tidak tepat, maka kita akan menghabiskan seluruh waktu dan tenaga kita dengan menjalani pola yang salah, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang saya lihat di orang tua saya, ya. Saya lihat di orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya menghabiskan begitu banyak waktu berkorban, bahkan saya sempat dititipkan di keluarga. Bapak Ibu, saya punya orang tua angkat, kakak saya pun sama, ya, punya orang tua angkat. Kenapa? Karena memang orang tua Bapak Ibu saya sibuk ngurus bisnisnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bisnis ini, kenapa saya mengambil keputusan untuk serius Bapak Ibu sekalian? Karena bisnis ini menawarkan hal yang bukan cuma sekedar kita bisa dapatkan uang, tetapi kita bisa membangun yang namanya aset. Nah, dari aset ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan kebebasan uang, kebebasan waktu, dan kebebasan pikiran. Jika saya contohkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau untuk kita untuk mendapatkan air ini menjadi sumber kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Semua manusia butuh air. Jika diambil analogikanya Bapak Ibu sekalian, diambil contoh ya, kalau kita butuh air, cara yang paling gampang, cara yang paling mudah untuk mendapatkan air Bapak Ibu sekalian,
dengan cara ke sungai. Kita tinggal butuh fisiknya kita, tinggal butuh waktunya kita, tinggal butuh galon, bawa ember aja, pulang ke rumah dari sungai, Bapak Ibu sekalian, kita pasti punya air. Kita pasti punya bisa memenuhi kebutuhan air yang ada di rumah kita. Kalau kita mau cari cara yang paling gampang, kita ke sungai aja untuk mendapatkan air. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen cari cara yang paling aman dan jangka panjang membuat Anda nyaman, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kebutuhan air Anda bisa penuhi dengan membangun sumur. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak nyaman dengan membangun sumur. Kenapa? Karena membangun sumur ini kita butuh berproses dulu. Kita harus mengeluarkan waktu, tenaga, ya, uang kita Bapak Ibu sekalian untuk membangun sumur. Di saat kita gali sumur di 1 meter pertama, di kedalaman 1 meter Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak kelihatan airnya. Di kedalaman kedua, kedalaman ke-3 meter Bapak Ibu sekalian, ya mungkin belum kelihatan juga airnya. Tetapi kalau kita gali terus, ya insya Allah kita akan ketemu mata air. Dan kalau udah ketemu mata air, kita tidak perlu menggali lagi. Dan semua kebutuhan air di rumah kita itu bisa terpenuhi dari mata air yang kita temukan lewat dalam sumur ini. Nah, begitu juga halnya dengan Anda menghasilkan uang. Cara menghasilkan uang ini bisa kita ambil dari contoh cerita tadi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pengen menghasilkan uang, paling gampang kita bekerja. Kita hanya perlu menukarkan waktu dan tenaga kita untuk menghasilkan uang. Cara ini udah cara yang paling mudah karena resikonya tidak ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita cukup bekerja menukarkan waktu dan tenaga kita untuk menghasilkan uang. Ya mungkin dengan cara karyawan atau kita menjadi seorang pegawai. Tetapi ini ada kelemahannya Bapak Ibu sekalian. Di saat kita lagi tidak bisa seperti contoh tadi, kalau Anda ambil air ke sungai, di saat kita lagi tidak bisa ke sungai, mungkin kita lagi sakit, fisik kita lagi tidak mampu kita pakai untuk mencari air di sungai, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan air kita di rumah pasti tidak akan tercukupi, ya, tidak terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan cara ketika kita mencari uang, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang harus kita korbankan, mungkin fisik kita lagi, kesehatan kita terganggu, atau bahkan anak keluarga kita pun lagi sakit, kita tetap harus bekerja. Kita akan terus dipaksa terus bekerja karena hanya itu cara satu-satunya untuk menghasilkan uang, ya, untuk menghasilkan uang. Anda harus terus ke sungai, entah itu Anda butuh air tengah malam, Anda lagi sakit, Anda harus tetap ke sungai, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak begitu, tidak ada kebutuhan air di dalam rumah. Begitu juga dengan uang. Nah, menariknya membangun sumur ini Bapak Ibu sekalian, ini cara yang tidak enak di awal, tetapi kalau udah ketemu mata airnya, ya Anda akan mendapatkan pasokan air, bahkan di saat Anda tidak butuh pun air itu sudah tersedia di rumah Anda. Nah, itulah bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini cara menghasilkan uang dengan cara seperti menggali sumur tadi, membangun aset. Di awal kita butuh berkorban, di awal kita butuh berjuang, di awal kita mungkin tidak kelihatan hasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, udah jadi asetnya, aset itu akan terus menghasilkan uang. Bahkan kita lagi tidur sekalipun, bahkan kita lagi liburan, aset itu akan terus menghasilkan uang. Setelah baca buku itu Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar memutuskan untuk membangun bisnis ini. Usia saya sekarang sudah 30 tahun Bapak Ibu sekalian, dan saya membangun bisnis ini udah 11 tahun. Artinya udah hampir separuh dari hidupnya saya pakai untuk membangun bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dari perubahan mindset tadi. Saya tidak mau mengorbankan seluruh waktu dan tenaga saya untuk sekedar mendapatkan uang yang pasti habis. Uang sebanyak apapun pasti menguap Bapak Ibu sekalian, pasti habis. Dan itu saya udah lihat di orang tua saya kerja keras, semuanya dikorbankan, akhirnya bangkrut Bapak Ibu sekalian. Nah, saya serius membangun bisnis ini karena konsep asetnya. Dan berangkat dari anak yang benar-benar tidak punya pengalaman sama sekali. Anda bisa lihat di foto ini Bapak Ibu sekalian, saya membangun bisnis ini tidak punya motor, ya, tidak punya uang. Bahkan waktu sekolah pun saya, Bapak Ibu sekalian, kampung orang tua saya itu kurang lebih 5 jam dari kota provinsi, kota Madia, ya, kota Gorontalo Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sekolah, untuk kuliah di sini saya itu pindah dari rumah-rumah teman Bapak Ibu sekalian, karena bayar kos waktu itu saya tahu orang tua saya belum punya uang, ya, karena punya masalah ekonomi. Alhasil Bapak Ibu sekalian, karena bisnis ini punya training-trainingnya, karena bisnis ini si Robert T. Kiyosaki itu bilang di buku Business School, bisnis seperti ini banyak, bisnis seperti ini siapa saja bisa jalankan, tetapi yang bisa membuat orang berhasil adalah support sistemnya. Karena bisnis ini tidak pernah diajarkan di bangku sekolah dan kita tidak punya basic ilmunya.
kita hanya perlu merendahkan diri, merendahkan hati, maaf Bapak Ibu sekalian, hanya perlu merendahkan hati untuk benar-benar belajar. Dan kalau kita mau belajar 2-3 tahun, Anda bisa dapatkan kebebasan waktu, Anda bisa mendapatkan aset yang tadi seperti saya bilang Bapak Ibu sekalian, Anda bekerja atau tidak bekerja, penghasilan Anda tetap ada. Dan ini udah terbukti ya, di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar bertahan, tapi bisnis ini bisa optimis. Bisnis ini udah terbukti, bisnis ini udah teruji di keluarga saya. Saya tidak, istri saya PNS Bapak Ibu sekalian, sekarang udah sekitar 4 tahun yang lalu udah berhenti dari PNS, dan kita benar-benar hidup dari bisnis ini. Di tengah-tengah krisis seperti ini, banyak orang yang bangkrut ya, tutup, bahkan berganti bisnis Bapak Ibu sekalian untuk bisa survive di kondisi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya bersyukur ada di bisnis ini keputusan yang paling saya syukuri dalam hidupnya saya untuk serius membangun bisnis ini. Dan Anda bisa lihat bisa next Pak. Slide-nya, ini Anda bisa lihat dulu waktu saya membangun bisnis ini dengan kondisi yang benar-benar membangunnya dari tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini, tetapi sangat terbantu dengan support sistemnya yang menyediakan training-training, sehingga saya yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu Bapak Ibu sekalian. Karena memang semua orang bisa bergabung di bisnis ini, siapapun bisa bergabung, tetapi yang serius pasti bisa mempelajari ya. Apalagi kita di bisnis ini sudah disiapkan dengan alat-alat bantu yang akan sangat memudahkan Anda untuk membangun bisnis ini dengan cara yang tepat. Oke, next lagi Pak, ini waktu saya ke China, jalan-jalan ke luar negeri ya, jadi bukan cuma sekedar uang, tetapi banyak hal yang bisa saya dapatkan lewat bisnis ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau bukan bisnis ini, ya mungkin hidup saya tidak seperti ini ya. Tidak bisa mendapatkan atau merasakan perjalanan ke luar negeri, karena perjalanan ke luar negeri ini tidak layak untuk saya ya. Karena dari keluarga yang bangkrut ya, sekolah pun tinggal dibantu oleh keluarga, dan ketemu bisnis ini saya tidak sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Bisa next lagi Pak. Ini waktu saya umroh, ini waktu saya ke Australia 2013. Pertama saya udah ke Australia udah 2 kali Bapak Ibu sekalian. Ini waktu break bintang 8. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, di 2009 saya jalankan, di 2013 saya udah jadi bintang 8 ya, dan di 2014 saya udah bisa melunasi semua hutang keluarga saya. Ya, ini saya ingat waktu ini perjalanan ke Australia ini 2013 Oktober Bapak Ibu sekalian ya. 2013 Oktober saya break jadi bintang 8. Lebih besar usia saya waktu itu Bapak Ibu sekalian, di depannya bisa lunasi semua hutang keluarga ya, dari bapak saya bangkrut kemarin, hutang di beberapa bank, alhamdulillah bisa terselesaikan lewat bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Oke, next lagi Pak. Ini waktu saya dapat motor, dapat mobil ya, waktu dapat orang yang bilang ini cuma motor, kalau cuma motor kita punya ya. Akhirnya saya bilang tahun depan insya Allah saya bisa bawa mobil ya, insya Allah bisa dapat mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 2012 saya dapat motor, 2013 tahun depannya saya udah dapat mobil. Jadi Anda bayangkan ya, dari yang tidak punya motor, sekolah pun cuma numpang dari teman ke teman, Bapak Ibu sekalian akhirnya bisa punya perubahan hidup yang sangat cepat. Kurang lebih 2013 saya udah dapat motor, dapat mobil, dan jalan-jalan ke luar negeri. Next lagi Pak. Ini waktu ke Rusia. Oke, di next aja. Ini ke Vietnam. Ini waktu ke Prancis, Bapak Ibu sekalian, 2015. Next lagi. Ini ya, dari hasil dari membangun sumur tadi, Bapak Ibu sekalian. Di awal memang tidak kelihatan hasilnya, tetapi karena serius membangun bisnis ini dengan mindset membangun aset, bukan mindset mencari uang. Kalau mencari uang, Bapak Ibu sekalian, gampang kita untuk down ya, karena kalau mindset kita uang, di saat kita bekerja yang kita harapkan uang, di saat kita tidak dapat uang, ya mungkin akan mempengaruhi imannya kita, kepercayaan kita, keyakinannya kita. Tetapi kalau mindset kita udah beres dari awal di bisnis ini, kita bisa membangun aset. Dan membangun aset ini Bapak Ibu sekalian, tidak semua bisnis bisa dipakai untuk membangun aset. Karena semua bisnis Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan uang, tetapi tidak semua bisnis bisa memberikan atau menghasilkan aset dalam bentuk aset untuk masa depannya kita.
Nah, aset ini Bapak Ibu sekalian untuk membangun aset di buku The Cash Flow Quadrant itu kalau tidak salah di halaman 90-an ya, 96 kalau nggak salah. Cuma ada 3 sistem bisnis yang dimana kita bisa pakai untuk membangun aset. Nah, yang salah satunya Bapak Ibu sekalian yang paling murah, paling mudah, dan siapapun bisa jalankan Bapak Ibu sekalian adalah konsep yang hari ini lagi ditawarkan ke Anda. Makanya Anda bisa lihat hanya kurun dalam waktu beberapa tahun, bukan cuma sekedar berubah, bukan cuma sekedar punya uang, tetapi Anda bisa dapatkan kualitas hidup. Ya, next lagi Pak. Ini waktu ke Singapura, Bapak Ibu sekalian, ini ke Spanyol. Next lagi. Ini waktu ke Taj Mahal. Next. Ini ke Australia yang kedua kali Bapak Ibu sekalian ya. Ini ke Turki. Next lagi. Ini waktu saya dapat penghargaan luxury car, Bapak Ibu sekalian, cash reward 20.000 US dollar. Ini waktu saya ke Malaysia sekeluarga ya, dengan istri saya, anak saya. Next lagi. Ini kami juga bisa umroh Bapak Ibu sekalian. Yang seperti saya bilang tadi, istri saya PNS, sekarang udah benar-benar fokus jadi ibu rumah tangga. Dan semua biaya hidup kami, semuanya di cover dari bisnis ini. Oke, next Pak. Ini waktu kami ke Korea, bisa punya hidup seperti ini kurang dari 10 tahun saya membangun bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Next. Lanjut lagi Pak. Ini mobil BMW. Waktu BMW ini Bapak Ibu sekalian saya masih ngontrak ya. Jadi mobil itu jauh lebih mahal dari rumah kontrakannya saya. Ini Bapak Ibu sekalian 2017 saya dapat mobil mewah ini. Saya waktu dapat mobil mewah ini Bapak Ibu sekalian kayak tidak percaya ya. Jadi 2009 saya masih ingat, 2010 saya membangun bisnis ini dengan jalan kaki. Dari kos ke kos, kadang berkilo-kilo ya. Kalau ada home meeting, datang lebih awal, prospek udah pulang semua, baru saya pulang Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya ngisi home meeting, nawarkan peluang tidak punya motor. Tiba-tiba dalam waktu 7 tahun saya udah bisa punya 2 mobil, salah satunya mobil BMW. Dan ini satu-satunya di kota saya Bapak Ibu sekalian. Ini penghargaan yang luar biasa, kerja keras saya, bukan cuma sekedar dapat hasil, tapi benar-benar dihargai. Bahkan tidak sebanding ya, proses perjuangan saya dari nol sampai di posisi ini tidak sebanding Bapak Ibu sekalian dengan kualitas hidup yang saya lagi dapatkan lewat bisnis ini. 2017 saya masih ngontrak. Nilai dari rumah yang saya kontrak Bapak Ibu sekalian masih jauh lebih mahal mobil ini ya, mobil ini. Jadi orang kalau lewat di kontrakannya saya lihat mobil ini, mereka bilang kayaknya salah parkir ya. Tapi alhamdulillah tahun depannya saya dapat penghasilan yang saya kumpulkan lewat bisnis ini. Alhamdulillah tahun depannya 2018 saya bisa mulai bangun rumah. Sekarang rumahnya saya udah tempati Bapak Ibu sekalian. Sudah 1 tahun ya, 2019 kemarin. Jadi pembangunan kurang lebih 1 tahun lebih ya, pembangunan rumah ini, dan semuanya dari uang bisnis yang saya hasilkan dari bisnis ini. Saya tidak punya pekerjaan lain kecuali bisnis ini Bapak Ibu sekalian. 8 tahun saya udah bisa punya semuanya ya, yang banyak orang lain inginkan di luar sana, saya udah punya di usia saya sebelum usia saya 30 tahun. Di usia 28 tahun saya udah punya ini semua. Padahal di 2009-2010 saya memulai bisnis ini tidak punya motor, kekurangan uang ya, hanya modal percaya dan yakin, dan benar-benar memanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh support system kita, yaitu training-training dan ada buku-buku manual yang bisa Anda pakai untuk membangun bisnis Anda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami bukan mengajak Anda untuk bergabung di bisnis ini, tapi kami mengajak Anda untuk sama-sama berhasil. Udah banyak yang berhasil, tadi Anda udah lihat ada yang pengusaha salon ya dari Denpasar, ada yang dari Medan, Bapak Ibu sekalian, beliau penjual sayur ya, dan hari ini Anda udah lihat juga Bapak Ibu sekalian perubahan yang saya dapatkan lewat bisnis ini. Dari yang bukan siapa-siapa, dari yang tidak tahu apa-apa, hanya modal yakin, percaya, yakin, dan mau sungguh-sungguh, alhamdulillah bisa merubah hidup kami dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kami mengajak Anda untuk sama-sama sukses. Caranya udah ada, yang sukses udah banyak, hanya butuh komitmen Anda, keputusan Anda, dan segera gali informasi kepada orang-orang yang memberikan link ini ke Anda. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, Anda minta informasi bagaimana Anda bisa mendapatkan pertemuan bersyarat berikutnya.
dan alat-alat bantu yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda mendapatkan cara dan strategi untuk membangun bisnis ini. Mungkin hanya itu yang saya bisa sharingkan Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan ke MC kita Ibu Indah yang lagi di Banjarmasin.